Sebelumnya Salsa udah pernah konseling individu belum? Belum kak. Belum pernah? Belum. Jadi ini pertama kali ya? Iya kak. Jadi kakak jelaskan sedikit ya, konseling individu itu adalah satu layanan dari bimbingan konseling yang mana itu tuh untuk membantu Salsa menyelesaikan masalah Salsa. Nah, dalam konseling individu ini ada 3 azas. Yang pertama azas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas nanti ini akan kita rahasiakan, yang cukup kita berdua aja yang tahu. Kemudian ada azas keterbukaan. Nah, di sini kakak harap nanti Salsa menceritakan permasalahan yang Salsa hadapi sekarang, yang sedang dihadapi sekarang secara terbuka dan sukarela. Baik, sampai di sini Salsa paham? Paham kak. Baik. Kalau boleh tahu sekarang masalah apa yang sedang Salsa alami atau rasakan? Hafalan sekolah kak. Hafalan sekolah. Boleh diceritakan kayak mana maksudnya? Maksudnya tuh aku pas pertama masuk kesini tuh kira SMP-nya itu kayak nggak hafal gitu loh kak. Terus kalau udah pengen banget gitu, aku rasanya pengen sekolah. Waktu aku sekolah itu aku baik-baik aja. Terus diumumin sama Bu Lela, namanya kata Bu Lela itu ada mau dihafal, yaitu Yasin, zikir, doa, dan al-mahusna. Al-mahusna. Iya. Terus aku nyetanya baru satu soal jenazah. Terus kok selebihnya belum, jadi aku nggak ikut ujian dong. Jadi besok nggak ujian? Belum lagi kak, nungguin hafalan. Terus aku rasanya pengen keluar gitu. Jadi permasalahannya Salsa kurang bisa menghafal ya, kurang cepat menghafal. Iya lah kak. Udah itu aja. Itu. Jadi kenapa Salsa mau pindah? Karena di situ nggak seru sekolahnya kecil, apalagi banyak hafalan. Selain itu ada masalah lain nggak di sekolah itu sampai Salsa mau pindah? Ada kak. Teman aku sekolahnya sedikit. Temannya sedikit. Berapa orang dalam satu kelas? 2 orang. 2 orang? 5 orang. Udah termasuk Salsa? Udah. Berarti satu kelas 5 orang. Itu Iya. berapa kelas? Berapa kelas di sana? 3. Gimana teman-temannya? Asik nggak? Nggak mengasihkan. Kenapa? Coba cerita. Temannya itu sering bicara kotor, nggak seru. Sering bicara kotor. Terus? Sering jahilin aku. Sering jahilin kamu. Terus? Itu aja. Terus sekarang hafalannya gimana? Udah sampai apa? 15 huruf kak. Surat apa? Surat Yasin. Terus Salsa kalau kak boleh tahu menghafalnya di jam apa? Kayak pas waktu kapan Salsa menghafal? Nggak ada aku hafal. Nah itu kayak mana Salsa mau dapat hafalannya kalau nggak ada dihafalin? Nggak tahu. Aku malas ngafal loh kak, nggak mau ngafal. Nah itu masalahnya. Jadi kan Salsa bilang tadi Salsa susah kan untuk menghafal. Di sana banyak hafalan, banyak tuntutan hafalan. Nah sedangkan Salsa aja nggak mau menghafal. Kayak mana caranya mau hafalannya tersetorkan sama gurunya tuh, sama siapa, Bu Lela tuh kan. Nah kan akhirnya Salsa nggak bisa ikut ujian kan. Kalau ujiannya tanggal berapa? Tanggal 2 besok, bulan besok ini kak. Tanggal 2 bulan Besok. Bulan November. Kini bulan Oktober. Desember ujiannya. Jadi nggak bisa ngikut. Tapi kan masih ada waktu, bisa tuh, makanya hafalin. Berapa surat tadi? 8. Surat apa aja? Yasin, Al-Muluk, Al-Waqiah. 3 surat. Banyak lagi kak. Banyak. Ar-Rahman. Nah kan masih ada tuh waktunya sampai Desember kan baru ujiannya kan. Bisa tuh Salsa angsur-angsur lagi, jangan malas lagi. Kalau waktu untuk menghafal biar cepat tuh subuh, sudah sholat subuh biasanya itu tuh bisa cepat lengket ke ingatan kita. Biasanya Salsa menghafalnya tuh yang 1 sampai 15 tuh kapan? Itu tuh waktu belum masuk ke sini aku udah hafal itu. Udah hafal. Jadi kini belum ada lanjutin.
Nah, boleh sekarang angsur-angsur aja menghafalnya tuh. Hafalin sehari minimal minimal 5 ayat atau berapa. Kalau emang susah ya bagi salsa ya. Nah, hafalin kan, udah sholat subuh tuh dihafalin. Kan kalau sampai Desember kayaknya udah tuh semua hafalan salsa. Teman-teman salsa di sana kayak mana? Si apa? Si Apis dia udah 50, jadi nggak apa-apa ikut ujian. Nah, terus Si Putri dia udah hafal semuanya, udah hal muluk, boleh ujian. Kalau aku belum sama sekali. Kalau si Dinda udah zikir doa, udah asmaul husna, udah aja salat jenazah udah, tinggal yasin. Aku belum ada salsa belum ada satu pun udah jenazah. sudah sholat jenazah udah. Nah kan ya, yang lainnya kan udah kan, kenapa teman-teman yang lain bisa, kenapa salsa enggak? Nah, salsa harus contohin namanya tuh. Kalau salsa tuh juga harus bisa. Kayak si siapa, Dinda menghafalnya waktu pas kapan? Putri menghafalnya biasanya pas waktu kapan? Putri udah hafal kak sebelum masuk ke sini. Sebelum masuk udah menghafal. Nah itu tuh jadi kan motivasi untuk salsa. Nah apa, kayak teman-temannya kan udah, jadi salsa harus bisa juga. Nggak mungkin salsa nggak bisa. Kalau kita hafalin pasti kita bisa loh. Kalau mungkin nggak bisa. Jadi sekarang tuh salsa tuh harus rajin-rajin menghafal. Enggak kak, Kenapa nggak mau? Coba cerita kenapa nggak mau menghafalin? aku nggak mau tinggal di sini. Kenapa? Nggak mau. Kenapa? Coba cerita sama kak. Apa apa? Kenapa nggak mau? Rasanya teman aku di sini tuh sering ngambek, jadi aku banyak yang aku atasi dulu, minta maaf sama dia, tapi dia nggak mau maafin. Terus mau, tapi aku berusaha. Hafal belum, PR belum, beresin semuanya belum, tambah juga dia Siapa tuh teman-temannya? semuanya. Semua di sini. Emang kenapa dia ngambek tuh? Apa alasan ngambek? Nggak Masa tahu, dia Kak. berbuat salah sama orang tua? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Nggak mungkin dong temannya tiba-tiba ngambek aja kalau kita nggak ada berbuat salah atau ada Itulah. masalah. Aku bingungin kenapa dia langsung tiba-tiba ngambek. Ngambek. Contohnya apa? Kayak mana nih? Contohnya kan misalnya sekarang ini kan kami kan main-main bersama kan kak. Nanti pas subuhnya nanti udah nggak mood dia lagi. Nggak lagi siapa? Boleh sebutkan namanya? Kak Fani, Putri, Kakaknya Putri. Terus itu aja. nggak mood gimana tuh? Nggak mood dia nih. Emang dia nunjukin nggak moodnya tuh sama salsa aja? Iya, Sama yang lain? sama lain enggak. Dia sering panasin aku tuh. Kayak mana panasinnya? Misalnya kan aku nggak bertengkar sama dia, tapi dia dibuat-buatnya tambah besar gitu. Contoh aku tuh kemarin si Dinda di dekat aku, kamu mau duit katanya. Kamu mau duit Dinda katanya. Dinda sayang proper katanya. Siapa yang kamu bilang kak? Putri ke si Dinda. Terus? Biasanya kan ke aku gitu tuh. Sekarang enggak, sama si Dinda. Oh, sama Dinda. Terus? Itu aja. Terus kenapa sampai mau pindah? Gara-gara itu mau pindah jadinya? Nggak mau di sini lagi? Gara-gara dua hal kak. Apa satu lagi? Nggak mau menghafal. Nggak mau menghafal sama itu. Nah kalau menghafal tuh kan udah kakak bilang kan, menghafal tuh cari waktunya yang kayak sudah subuh tuh bisa tuh cepet kita nangkap menghafal tuh. Jangan mager menghafal, hafali pasti bisa kita tuh, pasti dapat surat tuh kalau kita hafal kan. Nah kalau masalah teman tuh udah ditanya belum sama temannya, kenapa Kak Ziza sama Salsa gini? Ada pernah ditanyain belum sama temannya? Aku tanyain tapi dia diam. Iya, berapa kali kamu nanya? 3 kali lebih. 3 kali, kayak mana nanyanya? Aku bilang emangnya apa salah aku, kata aku. Tapi dia diam aja dia. Terus sama teman yang lain dia nanya nggak? Enggak, aku malas nanya lagi. Daripada aku tanya, sebenarnya aku diam. Nah itu kalau diam tuh makin nanti makin sakit hati kita. Nah, tanya aja sama kakaknya langsung apa salah Salsa, kalau emang Salsa ada salah. Nah atau Salsa udah introspeksi diri belum? Udah
introspeksi diri belum, kenapa ya teman-teman gitu sama salsa, atau salsa ada salah nggak ya? Udah introspeksi diri belum? Ngapain aku gitu, aku kan nggak ada salah gitu. Nggak ada salah, berarti salsa merasa nggak ada salahnya. Memang nggak ada, dia pun yang mood sama aku nggak mood. Terus terus apa lagi, kayak mana lagi? Terus rasanya aku capek diomelin terus sama Bu Lela, terus kena panggil terus ayahku. Berarti ayahnya sampai sini? Nenek aku sih Neneknya sering datang ke sekolah, kena panggil terus. ngapain terus? Itu sampai-sampai Mama si Dinda yang sakit nggak bisa jalan harus sampai ke sana. Iya, berarti nggak boleh diwakilkan sama Abi sama Umi ya? Nggak boleh. Harus orang tua kita. Iya. Nah, kenapa nenek Salsa datang, ayah Salsa kerja? Iya. Dia tanggal 10 kesini kak. Ngapain? Nggak tahu. Antarin ijazah. Antarin ijazah. Nah, jadi kalau gimana jadinya tuh Salsa sama teman-teman Salsa tuh? Salsa tetap masih mau ngediamin atau masih mau ngomong, tanya kenapa kakak gini-gini? Kata ayah aku sih lebih baik kita diam daripada memperpanjang masalah. Diam aja, kata ayahnya. Kalau kata kakak nih ya, kalau diam tuh nggak bikin masalah selesai loh. Gimana kalau Salsa tanya sama temannya tuh? Aku sering kok gitu, Kak Fani aku diam terus, nanti dia minta maaf ke aku sendiri. Dia minta maaf sendiri. Terus aku diam aja. Aku kan nggak ada salah, ngapain aku minta maaf sama dia? Mungkin dia bad mood kata Kak Jiza. Nah ya, mungkin kalau dia bad mood, nah udah Salsa nggak usah apa interaksi dulu sama kakak tuh. Kalau dia kakak tuh bad mood, nggak usah diituin dulu, deketin dulu atau apa. Nanti kalau Salsa makin banyak nanya, dia nggak tambah nggak mood kan. Nah maksud kakak tuh Salsa tanya sama kakak Jiza tuh sama teman yang lain tuh, kalau udah baik moodnya gitu, coba bercanda-candain, kakak kenapa kalau gini sama Salsa, gini tanya gitu. Udah, kalau semakin ditanya pasti semakin apa? Semakin marah ya. Semakin marah. Nah udah, berarti kan Salsa tahu kan Kak Jiza gitu. Nah Kak Fani gitu kan. Nah nggak usah diituin lagi dia, nggak usah dideketin kalau dia lagi nggak mood gitu. Kakak-kakaknya dia nggak bisa hadapi Kak Fani lagi. Kakak siapa bilang? Kak Rifa kayaknya dia berdua bilang katanya Kak Fani itu nakal, katanya nggak bisa dibilangin katanya. Nggak bisa dibilangin. Kalau dibangunin pasti dia marah sama kakak itu. Mungkin dia emang lagi nggak mood atau apa enggak. Nah kan Nggak tahu kak. Nah kan Salsa tahu kan itu tuh. Nah kayak mana caranya tuh Salsa tuh kalau misalkan lagi nggak mood, kalau Kak Faninya lagi nggak mood, gimana Salsa tuh biasanya kayak mana? Biasanya aku main sendiri aja. Main sendiri aja, nggak main sama teman-teman yang lain? Enggak. Dia kalau Kak Fani itu nggak bicara sama aku, si Putri itu dekat banget sama Kak Fani itu mah. Iya. Terus kalau Kak Fani itu, kalau Kak Fani bertengkar sama si Putri yang dekat sama aku. Kalau si Putri bertengkar sama Kak Fani, si Putri yang dekat sama aku. Paham. Ya udah, kalau tahu kayak gitu kan berarti Salsa udah tahu kan kayak mana karakter orang kakak-kakaknya tuh, kayak mana sifat kakaknya tuh. Jadi Salsa harus maklumin aja, nggak usah dipikirkan orang tuh, kerjain aja tugas Salsa, bikin PR atau apa. Itu kak, dia sering nyuruh. Kayak mana? Misalnya aku lagi sibuk nih, suruhnya ambil itu, matiin itu, tahu itu katanya. Itu kan memperpendek memperpanjang masalah. Enggak, itu kan memperpendek waktu aku, jadi aku nggak bisa kerjain tugas gara-gara dia. Jadi aku sering kena marah sama ibu. Bilang, lain kali kamu bilang sama kakak tuh, bilangnya bagus-bagus, Kak Salsa lagi bikin tugas Kak, yang lain aja coba, jangan Salsa bikin tugas. Ngambek dah kak kalau aku bilang itu. Ngambek ya, udah pernah coba bilang kayak gitu? Udah.
kak jangan aku dong, kan aku lagi nyuci nih. Terus katanya ya udah, katanya jangan dekat-dekat sama aku, katanya itu katanya. Gitu katanya. Ya udah, yang penting Salsa bikin aja tugas Salsa daripada Salsa dikena marah kan sama guru kan. Berarti sering nggak bikin tugasnya gara-gara masalah itu? Sering kak. Sering. Tuh dimarah, dihukum nggak di sekolah? Iya, disuruh dijemur. Dijemur. Tuh udah pernah cerita sama Umi belum kayak gini? Pengennya sih mau ceritain aku mau keluar, Terus tapi karena Umi banyak sibuk, ya nanti aku kapan-kapan nanti dia bilang kalau kamu keluar kamu mau kemana? tempat ayah Gimana tempat ayahnya? di Padang. Di Padang. Ngapain? Di rumah sendiri atau gimana? Ngontrak atau ngekos? Rumah sendiri. Berarti ayah ada rumah di Padang ya? Sama siapa ya di sana? Nenek, ada adiknya banyak situ. Ada adanya. Emang dibolehin sama ayah kalau mau sama ayah? Kalau aku sih boleh. Terus Kalau ada alasan sih sama ayahku tuh boleh katanya. Tapi tanya dulu sama si Alia, nanti dia cemburu lagi nih, nanti dia mau juga aku keluar. Alia siapa? Ada aku Oh, adiknya di mana? Adik Salsa di mana? di panti juga, di Panti Asuhan Aisyah. Oh, nggak sama ya? Adik kandung. Iya. Kalau kak boleh tahu nih ya, ayah sama ibunya cerai atau gimana? Cerai. Cerai karena apa kak boleh tahu? Nggak tahu kak. Nggak tahu, nggak ada disiplin sama ayah sama Enggak, itu aku cerai waktu aku kelas 1. Udah nggak ingat. kelas 1 SD. Ibunya sekarang ada nggak? Hubungin Salsa? Malah aku yang ngomongin dia. Oh, masih berhubungan baik tapi kan? Nggak mau. Kayak mana? Coba cerita sama kak. Coba cerita kayak mana? Salsa sering ngomongin ibu, terus apa respon ibu? Katanya baterai HP ibu mau habis, katanya nanti aja lah, nanti nggak ada di teleponnya dong. Nggak ada di teleponnya. Tahu nggak di mana ibu sekarang? Nggak tahu. Ayah nggak ada bilang. Nggak tahu. Ayah nggak ada ngasih tahu. Enggak. Berarti belum pernah ketemu ibu ya setelah cerai ya? Ada. Dia ada kesini, tapi cuma sekedar bentar. 5 menit nanti dia pergi lagi. Cuma datangin Salsa. Dari mana ibunya tuh pas waktu itu? Nggak tahu waktu tuh. Sama sendiri didatangin? Iya. Aku dengar sih sama teman aku namanya Kak Putri, dia tinggal di Panti Asuhan Aisyah kan. Dia sepanti sama ada aku. Terus ada dia ke panti si Alia, ibu aku tuh dari situ bilangnya sama saya. Dia itu katanya pergi ke 13 katanya. Tahu kak di mana? 13. Tugu 13. Hah? Tugu 13. Tahu. Di situ. Tinggal di situ dia? Enggak, katanya pergi main ke sana sama adik aku. Tuh kamu ada ajaknya? Nggak ada dikasih tahu? Enggak, diajak nggak ada. Adiknya nggak ada cerita sama kamu? Enggak, dia malas. Tapi sama adiknya baik-baik aja kan? Salsa sama adiknya? Iya, baik-baik aja sih. Tuh sama ayah nggak ada ya cerita-cerita? Salsa juga nggak ada nanya-nanya tentang ibu sama ayah? Enggak perlu sih sama aku. Kenapa? Nggak tahu. Rindu nggak sama ibu? Enggak. Kok gitu? Nggak tahu kak. Enggak, aku nggak rindu sama dia dah. Kenapa tuh? Nggak tahu. Aku rindu sama nenek aku aja kok. Nenek dari ayah? Dari ibu? Iya. Oh berarti dari ibu masih ada neneknya ya? Neneknya gimana? Masih ada komunikasi sama Salsa? Masih ada, dia kemarin kesini. Kesini kemarin? Iya. Itu apa kata neneknya? Nggak ada neneknya cerita tentang ibu gimana? Nggak ada tanya-tanya ibu sama nenek gimana? Ada, dia diceritain kan ibu aku tuh kan itu duitnya kan itu banyak, jadi disuruh beli itu cuman itu yang beli. Terus kata nenek aku loh, duitnya itu jatuh 4 juta. Duit ibu? Iya, hilang semuanya. Terus tukang ketua itunya petaninya meninggal, terus dia nggak diajak-ajak pergi lagi.
Jadi ibu sekarang ada kerja? Enggak, Hmm. cuman itu dibilang nenek. Kadang lain Apa? kadang lain dibicarakannya, cuman itu dibicaranya. Hmm. Terus kalau tinggal sama ayah ya, mau tinggal sama ayah. Ayah di situ sama nenek juga. Ayah udah nikah lagi belum? Gak mau dia, Nggak mau nikah lagi. Ibu belum nikah juga? nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ada diceritain sama nenek. Ada sih, tapi nenek nggak mau bicarain sama aku. Hmm. Berarti pernah Salsa nanya sama nenek, ibu udah nikah lagi atau belum? Iya pernah, tapi dia nggak jawab, Nggak jawab. nggak respon sama sekali. Ayah emang nggak mau nikah lagi. Nggak mau katanya. Nggak mau katanya. Berarti dua bersaudara Salsa kan sama Alia satu. Dua saudara berarti kan? 3, Satu lagi si Alif gimana dia? sama ibu. Oh, cowok ya? Berapa yang terbesar apa? Masih PAUD kak. Masih PAUD. Oh, jadi sama ibu Alif. Kenapa Salsa sama Alif nggak sama ibu? Kenapa Salsa sama Alia nggak sama ibu? Nggak mau aku. Kenapa? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Aku nggak suka ibu terus. Kenapa? Enggak, ibu itu sering marah-marah. Sering marah-marah sama Ya Salsa. sering mukul-mukul. Sering mukul Salsa. Terus? Dia sering mukul pakai ikat pinggang. Kalau nggak pakai piring, kalau nggak pakai apa yang dilihatnya pasti dipukulnya. Terus? Tapi aku sih masih sabar. Terus aku minta ke panti. Udah, aku kemarin udah masuk ke panti asuhan Indonesia, tapi aku keluar lagi tempat ayah aku mau. Jadi udah sebelum di sini udah di Panti Aisyah. Kenapa keluar di sana? Cuman pengen tempat ayah. Cuma pengen tempat ayah di Padang. Iya. Itu ibu Salsa marah-marah sama Salsa mukul tuh karena apa? Nggak tahu, aku cuman main keluar, terus aku kan itu kabrolahnya keluar itu kan jam 3. Terus aku pulangnya jam 4. Pas orang udah azan, aku pulangnya tepat waktu, tapi dia marah-marah sama aku. Dia dari pagi, terus maghrib pulangnya dia nggak marah-marah. Nggak dimarah-marahnya. Giliran kamu dimarah-marahnya. Iya. Terus pukul. Itu pas dipukul tuh apa kata nenek? Nggak ada nenek nolong atau ayah? Itu nenek aku belum di rumah, dia jam 5 pulang. Pulang dari mana nenek? Dari kerja petani. Itu pas sering dipukul tuh masih sama ayah ibunya atau udah cerai? Masih sama ayah, tapi ayah dia nggak tahu Sampai kini nggak ada diceritain sama ayah. Enggak. Itu sampai berdarah nggak ya? Sampai apa? Sampai memarah nggak? Iya kak. Iya. Ya tapi kan nenek aku nggak tahu. Sampai kini ada diceritain sama nenek? Belum. Terus? Dia aja kalau cubit aku sampai berdarah. Iya kak. Nggak seru lah sama ibu itu. Nggak seru. Itu ibu kandung Salsa kan? Iya. Itu Alia tuh nggak pernah dipukul, nggak pernah dibentuk sama ibu? Enggak. Itu kalau kamu dipukul sama ibu, apa bilang kamu cuma diam aja? Iya. Aku waktu dipukul gitu pas PAUD, nggak disuruh nyuci baju, cari paku kayak saya gitu kan. Oh iya ada tuh. Terus pergi ke ladang. Itu masak, terus cuci piring. Dia emang disuruh mandiri ya dari kecil ya? Enggak, memang dia itu main HP aja kerjanya. Dia main HP. Kerja apa ibunya? Dulu sih dia nggak punya kerja. Jadi minta Salsa ke panti nih, Salsa sendiri, kemauan Salsa sendiri. Iya, aku kira di sini orangnya baik, abi uminya sabar, tapi ya apa? gimana lagi, abi uminya nggak seaku yang kira tuh. Nggak sabar sih. Enggak, aku cuma nanya,
sama nanya dikit kok nanti apa lagi kata Abi, cerewet Abi itu. Cerewet. Ya, ya. Tapi Abi sama Umi pernah marahin Salsa nggak? Sering. Marahnya karena apa dulu? Karena Salsa salah atau enggak? Enggak, Gimana marahnya? pulang jajan aja aku mau dimarahin. Pulang jajan. Ya kan aku udah izin sama dia, Umi Abi aku izin jajan dulu ya. Iya katanya. Terus pas aku pulangnya katanya ngegas gitu. Pulangnya jam berapa? Aku bentar kok, Bentar. kan dekat sini di kedaian. Oh, mungkin dong orang marah aja kalau nggak ada sebabnya kan. Mungkin Umi sama Abi takut kenapa pulaan jalan kan. Enggak, aku aja siap sholat isya aja disuruhnya aku buang sampah ke atas itu jauh lagi daripada ini. Sendiri. Berani sendiri. Berani lah kak. Tapi pas datang tempat sampahnya aku nggak berani rasanya. Itu ada orang gila di sana. Iya. Tuh sekarang emang mau bilang sama Abi sama Umi gitu mau keluar. Iya mau sih. Yakin dibolehin keluar tuh? Kalau kata Abi kalau kamu mau keluar bilang aja Salsa, katanya nggak apa-apa, nanti biar Abi yang suruh jemput ayahnya, kalau nggak itu neneknya. Emang kalau tinggal sama ayah nanti gimana? Yakin aman? Bagi aku aman sih, kan orang kalau nenek aku sih sering kan membela aku. Nenek bagian ayah. Ayah sering marah nggak sama Salsa? Enggak, malahan dia kalau misalnya aku pergi sore, nanti pulang maghrib, nanti katanya kemana kamu, katanya aku pergi main jam segini baru pulang, katanya. Nanti marah-marahin aku, nanti pas dah salat isya nanti dibujuknya aku gak mau dikasihnya duit. Kan sayang, karena sih sayang artinya. Iya, kalau ibu aku mah nggak ada kasih ampun, Gimana tuh? dipukulnya terus sampai membar. Tuh tanpa sepengetahuan nenek. Nggak tahu juga. Kalau ada nenek di rumah nggak berani ibu pukul Salsa? Enggak, Nggak ada dipukul, dimarah? Nggak juga. malah ada lembut-lembutan sama aku. Udahlah, sabar aja lah. Mungkin ibu kayak gitu mungkin ada sebabnya enggak yang kita nggak tahu kenapa. Enggak sih, kalau bagian nenek aku katanya ibu aku itu udah stres. Stres. Ibu aku nggak kayak orang biasa loh kak, beda juga lah. Kayak mana? Dulu dia kata nenek aku dia punya penyakitnya aku nggak tahu. Terus dimasukin ke dalam panti Aisyah SLB. Ibu tuh. Iya. Terus? Terus temannya kan di sana semuanya cowok. Yang cewek cuma 5 orang. Terus dia tuh stres kan sama cowok gitu. Stres kayak mana? Gila cowok gitu. Gatal. Tapi sama yang lain gak gatal, cuman gatalnya dari tempat SLB itu. Udah berarti Salsa banyak juga enggak masalah yang Salsa pendam enggak? Sebelumnya udah ada cerita belum sama belum pernah, udah pernah cerita belum masalah kayak gini sama teman atau sama Umi sama? Enggak berani aku cerita sama teman, nanti dicepuinnya. Nah, sama Umi nggak ada juga, sama Abi juga nggak ada. Berarti belum pernah cerita nih sama siapa aja ya? Sama kakak yang lain belum juga. Berarti banyak juga enggak yang masalah yang Salsa pendam sendiri kayak gini, dari mulai hafalan, bikin tugas, dimarahin guru, dibentak sama orang tua, teman lagi, banyak. Tapi nggak apa-apa, itu kan ujian hidup untuk kita. Semakin sabar kita, semakin bisa kita hadapi, berarti semakin besar kita, semakin dewasa pikiran kita. Nah kalau yang untuk surat menghafal tuh, itu tadi kata kakak, hafalin lah, mulai angsur dari sekarang. Itu kan juga untuk Salsa juga. Kalau Salsa hafal kan Salsa juga, manfaatnya itu Salsa juga kan. Kalau hafal surat kayak gitu kan sampai bulan Desember nih kan. Nah angsur aja lagi dari sekarang,
Nah kalau masalah teman tuh, masalah teman-teman yang di sini nggak usah dihiraukan salsa. Nggak usah diambil hati kali, nggak usah dipikirkan. Salsa bikin aja tugas salsa di sini, kerjakan PR, kerjakan apa. Kalau dia minta tolong, kalau nggak berat, kalau salsa lagi bisa bantu, bantu. Tapi kalau emang nggak bisa bantu, kayak lagi bikin tugas atau apa, bilang aja kak, cari yang lain aja dulu, salsa lagi bikin tugas atau apa gitu. Tapi jawabnya dengan baik, jangan salsa keras-kerasin suaranya, nanti merajuk pula kakaknya. Ya, Walaupun lembut suara aku, keras suara aku, dia tetap. ya udah nggak usah pokoknya yang penting salsa udah bilang kan, nanti kalau salsa dikena marah atau apa, bilang sama Umi, padahal aku udah bilang gini-gini Umi. Nah terus kalau dia masih diamin salsa, ya udah nggak usah dilayani lagi, diamin aja. Nanti kan kalau salsa nggak salah kan dia yang minta maaf kan, kata salsa tadi kan. Nah nanti kan dia bakal sadar juga sendirinya tuh. Mungkin itu tuh, mungkin kakaknya tuh lagi ada masalah lain atau apa, jadi terbawa aja emosi, terbawa suasana dia kan. Nah kalau masalah keluar panti nih, kalau menurut salsa emang itu yang baik, emang udah dipikirkan secara matang-matangnya? Udah dipikirkan secara matang-matang mau keluar dari sini, mau tinggal sama ayah tuh? Udah aku pikirin, aku nggak sanggup ngafalin semuanya. Gak sanggup. Udah dibilang sama ayah boleh, kata ayah? Belum, tanggal 10 mau aku bilang itu. Nah kalau misalkan nggak boleh sama ayah gimana? Ya udah, kalau nggak boleh aku masih tetap mau sana. Di sini Boleh kok sama aku. nah ya pokoknya kalau bisa, ya itu tadi, hafalannya tuh mudah kok tuh salsa. Tapi kalau salsa bener ada niat untuk menghafalnya. Terus kalau masalah itu tuh, nanti kalau tinggal sama ayah gimana, sekolahnya gimana? Tapi sekolahnya lebih ke pondok loh kak. Ke pondok pesantren. Nah pondok pesantren lebih lagi banyak hafalannya tuh. Tapi aku beda kak, nggak pondoknya nggak banyak hafalan gitu. Nggak banyak hafalan kok gitu? Itu belajarnya ke agama, tapi bukan ngafal, bukan disuruh ngafal. Siapa bilang? Namanya Ustadz apa namanya? Udah dicari tahu sebelumnya? Salsa Ya. udah nyari tahu? Dia kan ngajar juga di itu, di sekolahku. Dia bilang katanya pondok aja, katanya gratis kok untuk kalian. Yaudah kalau emang itu bicarakan sama Abi baik-baik, sama Umi baik-baik, sama ayah tuh pun kalau ayah tanya kenapa alasannya, ceritain aja sama ayah, ceritakan baik-baik sama ayah tuh. Nanti dipikirnya kenapa pula kan. Ya sekali lagi katanya rindu gak sama ayah sama ibu? Ayah saya rindu, tapi kalau ibu enggak sama sekali. Jadi sekarang benci sama ibu? Enggak benci pun enggak. Benci enggak, rindu enggak? Sama adiknya, sama Alia tuh Kangen sih. kangen? Iya, Bulan ini udah ada ketemu sebelum sama Alia tuh? udah aku yang kesana. Kamu yang kesana tuh, gimana responnya? Senang hati dia. Senang hatinya kan? Tuh nanti kalau kamu keluar tuh Alia mau keluar juga nanti katanya kan? Dia udah keluar kak. Udah keluar? Udah sama ayah sekarang? Sama ibu? Iya. Udah sabar aja ya, banyak-banyak sabar. Dah, ada lagi yang mau dibicarakan? Enggak ada lagi kak. Dah, serius cuma itu yang dihadapin? Iya. Jadi tahu kan salsa harus ngapain sekarang kan? Ngafal. Ya itu, hafal diangsur hafalannya tuh. Enggak mau akak. Enggak mau. Emang bener-bener nggak mau lagi di sini? Kenapa? Iya. Emang bener-bener udah nggak sanggup di sini lagi? Iya, di sini tuh suasananya bagus sih, tapi kalau hafalannya temannya gitu, ya gimana lagi? Ya udah, berarti besok emang kalau salsa di pondok tuh ya, salsa yakin temannya Mak lebih baik di sini? Kalau kata Ustadz itu sih temannya baik, nggak membuli, nggak saya nyuruh ambil sendiri, ya mandiri. Itu kan kata ustadznya. Salsa udah nengok belum? Udah sih kak, diajak ke sana. Udah ke sana?
udah diajak sekali. sama ustadznya tuh. Gimana jauh pantinya? Itu nggak panti kak, di pondok luas di banget pondok. di sana. Di mana? Luas pokoknya. Di Padang. Iya. Ya udah kalau itu mau salsa, tapi dipikirkan lagi PLL kayak mana temannya nanti di situ. Takutnya nanti lebih nggak baik lagi temannya di sana, kan kita nggak tahu kan, kepala aja sama hitam, kita kan nggak tahu sifat orang beda-beda kan. Terus nanti di sana pasti salsa harus ini lagi tuh, harus menyesuaikan diri lagi di sana tuh. Iya. Kalau di sini kan salsa udah tahu karakter kakaknya kayak mana, kakak Fani kayak gitu, Putri kayak gitu, ini kayak gini. Jadi kan salsa tinggal menyesuaikan diri aja. Oh jadi salsa nggak usah lah hiraukan, nggak usah pikirkan, kan udah tahu sifat dan karakter kakaknya. Terus di sana nanti kayak mana? Takutnya lebih parah lagi, salsa nggak bisa menyesuaikan kayak mana? Enggak, Ustadz itu tuh tegas loh kak, isi itu orangnya baik semuanya. Berarti emang udah fix mau pindah. Iya. Ya udah ini bagus-bagus nanti. Semoga aja di sana emang sesuai keinginan salsa ya. Aku sih udah minta sih sama nenek, kata aku nggak mau ngafal loh, kata aku. Iya katanya, mungkin di situ nggak ngafal katanya. Mungkin di situ kayaknya disuruh mengabdi katanya. Ya udah kalau emang itu mau salsa kan kayak mana lagi kan, kakak juga nggak bisa ini kan tergantung salsa. Emang kalau niat salsa udah nggak ada lagi di sini, ya udah semoga kak doain aja deh, semoga di sana emang dapat sesuai pengurusnya baik-baik juga, teman-temannya baik-baik. Kebetulan juga pengurusnya ustazah itu. Ya udah kalau emang udah fix mau pindah, ya udah. Tapi di situ besok jaga diri elo-elo sama teman juga. Salsa jangan jahat pula sama teman, kalau nggak jangan diganggu teman dulu ya. Udah nggak ada lagi mau ceritain sama kakak? Enggak. Gimana perasaannya dicerita sama kakak? Enggak tahu kak. Lega nggak udah ceritain loh? Iya, lega rasanya. Lega. Iya. Udah senang nggak bisa cerita sama kakak? Senang rasanya. Senang. Ya udah besok kalau ada masalah-masalah lagi cerita aja sama kakak. Iya sih, jangan cerita sama teman kan, kita nggak tahu kan teman tuh gimana kan. Cerita sama orang yang menurut salsa emang bisa dipercayai, nggak ember, nggak ngebocorin masalahnya, yang bisa ngasih solusi juga sama salsa. Kayak sama Umi itu boleh cerita sama Umi itu. Enggak, Umi mah cepu. Dia kalau apa yang aku bilang pasti dibilangin ke cabang-cabang lain. Ya udah cari tempat cerita yang baik. Jadi sama kakak juga nggak apa-apa kok kalau mau cerita lagi, kalau misalnya ada masalah apa lagi nggak apa kan. Di konseling di video ini ada namanya azas kerahasiaan. Jadi apa yang kita bicarakan di sini cukup kita aja yang tahu, kecuali misalkan salsa mengizinkan kakak untuk cerita sama siapa sama Umi misalkan sama Abi itu boleh, tapi atas persetujuan salsa. Tapi kalau salsa nggak boleh kan ya udah nggak ada kan cerita-ceritain lah, paham sampai sini. Berarti mungkin itu aja enggak pertemuan kita hari ini. Dah, untuk salsa jangan sedih-sedih. Iya kak. Semangat. Bisa lewatin semuanya. Enggak sih kak. Kenapa salsa mau nangis saya? Enggak mau. Ngapain aku nangis sih, bener aja. Enggak, udah semangat aja jalaninnya. Langkah awal kita untuk menuju kesuksesan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya. Iya kak.